Kali ini kita sedang berada di pemakaman umum daerah Warujayang. Ada salah satu makam yang membuat kita penasaran. Dikisahkan bahwasanya tokoh yang ada di makam ini yaitu seorang ulama besar. Konon katanya tidak bisa dibunuh menggunakan alat apapun. Seperti apa kisahnya? Mari ikuti terus video kami. Makamnya di makam sini yaitu tokoh-tokoh ulama besar sekaligus seorang tokoh pembesar kadipaten pada masa era Mataram Islam. Nah, jelas kalau di sini di wilayah Warujayang sini terdapat makam Gujon Manis yang cukup terkenal, yang dulu itu pernah ditemukan prasasti ring maupun ada percandian kuno era Mataram kuno. Tapi di sini satu cukup ini ceritanya cukup panjang, menceritakan tentang bergejolaknya kerajaan Mataram Islam melawan kerajaan-kerajaan atau kabupaten-kabupaten yang ada di Berang Wetan atau wilayah timur di Jawa Timur kalau sekarang. Itu yang makam di sini, di makamnya salah satunya Kakek Geniten. Nah, Kakek Geniten ini seorang tokoh yang cukup fenomenal, cukup besar, juga seorang ulama. Beliau itu kalau catatan itu di babat kerajaan itu jelas itu menyebutkan bahwa Kakek Geniten itu pernah perang melawan Mataram Islam. Jadi ketika Senopati Mataram ini memperluas kekuasaan kerajaan Mataram Islam hingga ke wilayah Kadipaten Pasuruan. Nah, beliau ini menurut catatan sejarah mencatat bahwa Kakek Geniten ini pernah perang bersama pasukan yang dibawa dari Kadipaten Pasuruan untuk melawan Mataram Islam yang dipimpin oleh Senopati pada masa itu. Akhirnya Kakek Geniten ini perang berdua bersama Senopati itu, akhirnya perang ini dimenangkan oleh dari Senopati Kerajaan Mataram Islam. Ketika peperangan ini akhirnya beberapa kali pertempuran itu dimenangkan Mataram Islam. Akhirnya Kakek Geniten ini sempat kalah dan kalau nggak salah dari catatan itu menyebutkan Kakek Geniten ini terkena tumbak dari Senopati Mataram ini. Akhirnya beliau jatuh dari kudanya, akhirnya beliau tidak bisa melanjutkan peperangan dan akhirnya Kakek Geniten ini dibawa ke wilayah timur, di bagian timur di wilayah Pasuruan sana, tapi dari Pasuruan sini kembali ke sini lagi tidak bisa diterima babnya. Menurut sejarah seperti itu. Akhirnya beliau itu dibunuh dengan pedang, tumbak, keris. Itu beliau nggak bisa meninggal. Dan apapun yang digunakan untuk cara membunuhnya atau bagaimana bisa kalah itu tidak mempan dari semua alat-alat itu tidak bisa mempan untuk membunuh dari Mbah Kakek Geniten. Nah, tapi di sisi lain Mataram Islam ini cukup cerdik mendatangkan seorang putri cantik, ya, akhirnya untuk memata-matai Kakek Geniten. Akhirnya si putri ini mendekati Kakek Geniten, akhirnya bisa diterima dan seolah-olah itu dibantu. Dengan bantuan ini akhirnya kepercayaan betul-betul diberikan seorang dari Kakek Geniten kepada seorang putri ini. Nah, putri ini dikenal dengan seorang putri pembayun, ya. Tapi orang sekarang itu menyebutnya namanya Mbah Endel atau kalau militer itu telik sandi atau mata-mata. Nah, setelah rahasia semua itu diberikan kepada si putri ini, babnya terlalu percaya bahwa ini cewek ini bisa dipercaya. Akhirnya rahasia dari itu akhirnya bisa dibongkar. Akhirnya kematian dari Mbah Geniten ini diketahui. Akhirnya dengan informasi ini akhirnya Kakek Geniten itu bisa dihabisi atau dibunuh dengan cara rahasia yang diberikan kepada seorang putri telik sandi ini. Akhirnya beliau dimakamkan di sini
dan hingga sampai sekarang dan dijadikan pemakaman aulia, makam seorang sesepuh. Beliau ini memang seorang aulia juga, seorang ulama juga seorang pejabat tinggi di wilayah timur, khususnya di Kabupaten Pasuruan pada masa itu. Nah, itulah salah satu perjuangan cerita segelintir sejarah dari Ki Ageng Genitan ketika berjuang mempertahankan kemerdekaan dari serangan dari kerajaan Mataram Islam. Seperti itu sejarah perjalanan beliau. Nah, ini ada marga itu menyebutkan bahwa di sini itu makamnya Mbah Endel. Nah, ini yang mata-mata tadi, ini nisannya itu di sini. Nah, tapi ini menggunakan dari batu lingga. Nah, batu lingga ini sebagai tanda untuk tempat penguburan dari seorang putri dari Mataram Islam yang dikenal di sini itu Mbah Endel. Ini makamnya di sini. Jadi ini masih oleh warga masyarakat itu masih disakralkan, dan ini masih dijadikan makam sepuh juga. Ini yang asli keturunan dari kerajaan Mataram Islam. Harapan kami makam ini tetap dilestarikan, dijaga, dan dirawat, dilestarikan agar tidak rusak, dan sejarahnya juga tidak dikaburkan dengan sejarah lain, dan dijaga keasliannya. Jangan sampai sejarah-sejarah ini akan hilang. Jika hilang, kita akan, kalau orang Jawa itu kepatahan obor, berarti secara nggak langsung kita akan kehilangan jejak dari sejarah-sejarah leluhur kita. Maka dari itu kita lestarikan, kita manfaatkan, kita jaga. Semoga dari makam-makam peninggalan seorang tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh pejuang Mataram Islam maupun asli orang leluhur, orang Nusantara, biar terjaga selamanya. Sekian jejak penelusuran kami. Tetap ikuti channel kami dan jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran yang terbaru dari kami.